pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu penelitian dan apa itu penelitian ilmiah. Dan salah satu aspek yang mendasari suatu penelitian ilmiah adalah harus didasari oleh pemikiran dan referensi ilmiah. Dan di dalam kita menulis suatu penelitian ilmiah, ada satu hal yang sangat dasar, yaitu kita harus bisa menentukan apa itu masalah penelitiannya. Masalah penelitian adalah sebagai berikut. Masalah penelitian adalah merupakan kesenjangan dari harapan dengan kenyataan yang dicapai. Artinya adalah ketika ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, maka terjadi yang namanya kesenjangan. Ada jarak yang terjadi di sana. Jarak dan kesenjangan ini adalah disebut sebagai suatu masalah. Adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai. Sebagai contoh, pada target WHO tahun 2010 ditargetkan bahwa maksimal 10% anak usia 5 tahun bebas karies. Maksimal anak usia 5 tahun bebas karies, 10%, maksimal 10%. Baik. Nah, kemudian ternyata kenyataannya pada suatu observasi di suatu daerah di Jawa Timur didapatkan bahwa ada 90% anak usia 5 tahun memiliki karies gigi. Sehingga di sini yang pertama targetnya adalah 10% maksimal anak usia 5 tahun menderita karies gigi. Kenyataannya ternyata hasil suatu observasi atau data yang didapatkan dari suatu puskesmas bahwa ternyata 90% anak usia 5 tahun menderita karies gigi. Di sini didapatkan suatu ketidaksesuaian antara target maksimal 10% dengan pencapaian yang ternyata malah jauh melebihi dari target maksimalnya, yaitu target 10%, dan ternyata di daerah tersebut masih didapatkan 90% anak menderita karies. Ada satu kesenjangan di sini. Kesenjangan ini disebut sebagai suatu masalah. Sehingga statement masalahnya adalah masih tingginya angka kejadian karies gigi pada daerah tersebut, yaitu 90%, yang masih jauh dari target maksimal yaitu hanya 10%. Baik, mengenai masalah penelitian, ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu kita harus mampu untuk menentukan apa sebenarnya masalah penelitian yang akan kita teliti lebih lanjut. Sebagai contoh berikut, ada seorang peneliti yang ingin meneliti mengenai bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun jambu biji dalam membunuh bakteri yang ada di dalam gigi. Nah, artinya apa? Bahwa di sini peneliti ingin melihat apakah kemudian bakteri yang diberi ekstrak daun jambu tadi itu kemudian ternyata dapat mati oleh karena ekstrak tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah sebelum jauh peneliti tersebut untuk melanjutkan proses penelitiannya, maka yang menjadi pertanyaan dasar adalah apa sebenarnya masalah penelitiannya. Nah, di sini masalah penelitian untuk kasus tersebut bukanlah kemudian disebutkan bahwa banyaknya pohon jambu yang kemudian dari pohon jambu tersebut menyebabkan banyaknya daun-daun jambu yang berguguran, kering berguguran dan menyebabkan menjadi yang namanya sampah di sekitar lingkungan kita. Tentunya bukan itu yang lebih tepat. Yang lebih tepat adalah sebenarnya masalah penelitiannya di sini adalah tetap bahwa masih tingginya jumlah angka kejadian karies gigi di masyarakat. Duh, bagaimana kemudian ini dihubungkan dengan penggunaan ekstrak daun jambu? Begini alurnya, contoh alurnya. Bahwa dari masih tingginya karies gigi pada masyarakat tersebut, kemudian ditelusuri melalui berbagai macam referensi, ditulis di dalam latar belakang masalah bahwa salah satu penyebabnya dari tingginya kejadian karies tersebut adalah karena adanya bakteri-bakteri penyebab karies gigi. Dan bakteri penyebab karies gigi tersebut ternyata dapat mati oleh karena suatu zat tertentu. Dan suatu zat tertentu ini ternyata banyak didapatkan di dalam daun jambu biji. Sehingga kemudian muncullah suatu pertanyaan penelitian, bagaimana kemudian efek ekstrak daun jambu biji dalam membunuh bakteri tersebut. Itulah alurnya, bukan kemudian disebutkan bahwa masih banyaknya sampah disebabkan oleh karena daun jambu biji. Penjelasan mengenai masalah penelitian itu ditulis di dalam latar belakang masalah, di dalam sebab latar belakang masalah pada bab 1, yaitu di bab pendahuluan. Jadi di dalam latar belakang masalah harus dapat dijelaskan secara komprehensif mengenai apa sebenarnya masalah penelitiannya dan apa yang melatari kenapa kemudian masalah tersebut diteliti.
Kalau saya membuat beberapa poin-poinnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah bagaimana gambaran dari masalah tersebut. Kemudian, apakah masalah tersebut memiliki dampak terhadap suatu kehidupan manusia atau dampak-dampak terhadap hal yang lainnya. Seberapa besar dampak tersebut? Kemudian, kapan masalah tersebut muncul? Di mana masalah tersebut muncul? Dan apakah penyebab-penyebabnya? Berikutnya adalah apa saja sebenarnya solusi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Dan apa yang kemudian hasil evaluasi dari evaluasi tersebut? Dari solusi-solusi tersebut kemudian apa saja evaluasinya? Apa saja kemudian kelemahannya? Dan apa saja yang mungkin perlu dapat dikembangkan lebih lanjut? Nah, hal tersebut itu akan ditulis di dalam yang namanya latar belakang masalah. Sehingga kemudian akan mengantarkan bahwa kenapa penelitian yang kita tulis ini, yang kita susun ini, itu menjadi suatu penelitian yang penting untuk diteliti. Jadi, dalam latar belakang masalah harus berisi yang pertama adalah apa masalahnya. Jelaskan apa masalahnya. Masalah apa? Masalah penelitiannya. Apa kemudian masalah yang jadi dasar untuk kemudian dilakukan suatu penelitian. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan menganalisis mengenai masalah tersebut. Seberapa besar dampak masalah tersebut. Kemudian apa yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kenapa kok masih belum berhasil untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di mana posisi penelitian kita sebagai satu solusi dalam menjawab, dalam mengisi beberapa kelemahan-kelemahan yang ada dari solusi-solusi tersebut. Sehingga kemudian dari latar belakang masalah tersebut kita dapat menentukan yaitu rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah suatu bentuk pertanyaan penelitian dari kajian masalah yang sudah kita jelaskan di dalam latar belakang masalah. Yaitu mengenai apa sebenarnya pertanyaan penelitian yang kita tentukan sebagai landasan penelitian kita.